Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali di subuh pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattiba'u bisanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jamaah taklim di pagi hari ini, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan untuk menghadiri kuliah subuh atau pagi hari ini. Tidak kuliah namun hanya kultum, kuliah 7 menit podo ya, kuliah 7 menit. Nanti diingatkan kalau lebih dari 7 menit harus diselesaikan, karena setelah ini ada acara yaitu jalan sehat atau jalan santai atau apalah, dalam rangka untuk gebyar muscap di Kecamatan Demak. Mudah-mudahan berlancar dengan baik. Dengan waktu yang sedikit, saya dimintai untuk menyampaikan beberapa judul. Ada 6 pilihan yang harus saya pilih. Maka pada pagi hari ini saya yang ditulis di papan pengumuman itu yaitu doa dan bersyukur, mensyukuri kemerdekaan. Lainnya hampir sama, namun yang saya pilih berdoa dan mensyukuri kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Maka ibu bapak sekalian yang berbahagia, akan kita awali. Yang pertama adalah doa.
Maaf Pak nggih. Jadi saya sebetulnya agak kurang sehat. Doa dalam kata yang lain adalah dakwah. Da'ah artinya apa itu? Mengajak. Arti yang lain adalah permohonan, atau nek cara Jawane iki njaluk. Mohon kepada yang maha pemurah, mohon kepada yang maha penyayang, mohon kepada yang maha kaya. Oleh karena itu yang namanya doa mungkin tidak asing dari kita semuanya. Setiap hari kita permohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak asing juga. Kadang-kadang kita sok kurang percaya gitu. Wis donga pendak dina. Wis donga pendak waktu. Mengapa doa itu belum dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan? Ini yang menjadi permasalahan. Maka kalau kita tilik pada orang-orang yang makbul doanya seperti para nabi njaluk ora pisan dituruti. Njaluk bagaimana kita contohkan ya, doa yang lama sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang didoakan oleh para nabi, terutama dalam hal ini adalah Nabi Ayub. Kami contohkan. Nabi Ayub itu sakit yang lama, sakit parah yang lama. Sampai keluarganya meninggalkan, warganya meninggalkan, dan semuanya meninggalkan pada Ayub. Apa doa Ayub? Orang jaluk mari Pak. Nabi Ayub lara ora jaluk mari. Nah wae piye? Masuk angin sleo, masuk angin ora barbar. Masuk angin ora bar. Tapi Ayub tidak. Kita ambil contoh doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni. Kok Rabbi auzi'ni? Keliru. Salah nggih. Rabbi anni masaniyal dzurru da'a. Masyaallah. Iki mulang malah hilang kabeh. Yang intinya itu doa Nabi Ayub itu ndonga ning ora njaluk waras. Yang terakhir katanya ya arhamar rahimin. Ya Allah, sering saya ucapkan tiap malam, tapi di Darussalam lupa. Oh iya, Rabbi ani masa duru ta'a duru ya arhamur rahimin. Ya doanya seperti itu ya. Jadi nanti dibuka sendiri di rumah. Doa seorang Ayub. Begitu doa Ayub itu tidak begitu terus dikabulkan. Lama sekali. Setelah yang terakhir doa itu wastajabah. Maka saya kabulkan doa itu pada Ayub. Disuruh untuk mandi, setelah mandi itu doa sakitnya hilang. Itu soal doa, Pak. Jadi doa itu menurut kita masing-masing. Doa itu
sesuai dengan kehendak kita. Terus yang kedua, para ibu, bapak, yaitu syukur. Syukur itu mudah diucapkan, ya. Alhamdulillah. Namun bolak-balik nek ya amatiran ini seperti ini. Beda karo sing profesi tenan. Ini amatiran. Masalah syukur akan kami bacakan, ya. Ayat 15 surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu nomor 46, ayatnya 35, juz yang 26, turun di Mekah. Ini gawean kula, Pak. Jadi sampai saat ini saya menulis surat yang ke-46, juz yang ke-26, surat yang ke-40 kok, 46. Iki ngeten, kebetulan ini tulisan saya yang terakhir pas mengenai syukur. Ayat ini Bapak Ibu sudah hafal, sudah sering panjenengan baca, terutama ibu-ibu. Ayat ini sering dibaca oleh ibu-ibu, ya. Ayatnya demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Sering napa mboten Bu? Njenengan waos niki Bu. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karha wa wada'hu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini masalah syukur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga sering kita baca, terutama yang doanya Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Terutama kita sebagai umat manusia, kalau kita terjemahkan, kalau kita terjemahkan ketika nun sewu, saya pernah ngaji itu diwarai demikian. Saya pernah ngaji diwarai kiai saya demikian. Wa wasaina lan mekas ingsun. Wa wasaina lan mekas ingsun. Al insana ing manungsa biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone insan ihsanan kalih gawe bagus. Niki sing anak-anak muda dong ora nek basa ngeten niki nggih. Dong mboten, Mbak.
ihsana kelawan gawe bagus, hamalathu wus ngandut ya al insan sapa umuhu ibune insan, karhan kelawan payah, wa wada'athu lan ambabarake ya umuhu kurha kelawan payah, wa hamluhu lan bobot atau hamil sapa insan, wa fisaluhu lan nyapih misah sapa insan, salasuna ing 30 apane syahron sasi, hatta idza balagha sehingga tumeka al insan asyudahu ing dewasa sapa insan, wala wa balagha tumeka sapa insan arba'ina sanah ing 40 tahun. Nek wis 30 tahun 40 tahun menungso mau ndonga kala mongko ngucap ya insan, Robbi duh pangeran kula, auzi ini mugi paring panjenengan ing kula asyukra ing syukur, yen ta syukur nikmata nikmat panjenengan alati kang an'amta kang sampun paring panjenengan arya ing atase kula, wa ala walidaya ing atase tiyang sepuh kalih kula, wa amala sholihan amal kula sholihan kelawan bagus, tardoh mugi panjenengan ridho, wa aslih mugi panjenengan bagusake li dumateng kula, fi dzurriyyati lan tedak turun kula Gusti, ini seduwene ingsun tubta alaya iku tobat kula ilaka marang panjenengan, wa ini mitsulun ingsun minal muslimin, saya termasuk orang muslim. Kidong dong mbora wis pokoke tak kocong ini. Wa wasaina kami diperintahkan, wa wasaina kami diperintahkan al insan tu manusia biwalidayhi isanan, diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu umuhu, ibunya mengandung, kurha kelawan payah susah payah, wada'alhu dan dia melahirkan, kurha dengan payah, hamalahu lan mengandung, wa fisalan misah salasuna syahra dalam waktu 30 bulan. Ibu-ibu dan mas sekalian, mungkin dalam syukur ini kurang apa ya, kurang mendapatkan waktu betulnya ya. Jadi ibu mengandung dalam hal ini dimulai dari mengandung sampai umur 30 bulan, saka bobot hamil, melahirkan, menyusui dan nyapih. Itu jangkanya dalam Quran ini adalah salasuna syahra, 30 tahun. Oh, 30 tahun. Alhamdulillah. Tak kira do ngantuk. 30 tahun ya. 30 bulan. Pinten tahun Bu nek 30 bulan niku Bu? 2 tahun setengah. Panjenengan khusus ibu-ibu 2 tahun setengah itu ngimbol, brojol, terus nyusui
Rasane pripun, Bu? 2,5 tahun itu. Ini sing isa ngrasa ibu-ibu. Nek bapak-bapak wis karek ndelang-ndeleng wae. Kok apik ya, Bu? Ya. Nek ibu-ibu bisa merasakan, nek bapak-bapak karek ndeleng wae. Beda ya, Bu, karo nek mbiyen. Sampai 30 bulan sing durung ngalami ini siap-siap adik-adik putri. Iya tenan apa ora? Nah ibu-ibu mbah-mbah wis kliwat. Ya. Ketika berumur sanasuna syahra 30 bulan itu terus isih sampai idza balagha asyuddah. Sampai pada umur dewasa. Sampai umur dewasa wabar arba'ina sana sampai umur 40 tahun. Ketika umur 40 tahun itulah umur-umur yang sudah matang, bisa membedakan yang baik, bisa membedakan yang jelek dan lain sebagainya. Maka umur itulah Allah memberikan memberikan ajaran pada kita. Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, auzi'ni, berilah petunjuk, an askura nikmatakalati, an askura, agar aku mensyukuri nikmat panjenengan. Nek wis umur 40 kesini es itu hitungannya ya itu. Apalagi nek wis umur sudah munggah 70. Saya itu umur hampir 70 wis menggeh-menggeh. Ya. Diajarkan diberi minta petunjuk untuk mensyukuri nikmat. Coba jenengan wis tahu ngitung nikmat apa urung ya? Nikmat sampai umur 0 tahun sampai sekarang itu nikmatnya dibukukan kuandel apa ora ya? Nah ini dongane ngoten. Wala walidayya, dumat kepada kedua orang tua dan amalku ya Allah sholihan yang bagus, tardohu, mugi panjenengan ridhoi. Oh, wis amal soleh, wis ndonga, isah njaluk ya Allah tardohu, engkau ridhoi ya Allah. Waslih li fi dzurriyyati, dan kepada anak turun. Ini tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat ilaika padamu ya Allah. Inni minal muslimin, saya ini termasuk orang yang muslim. Ini termasuk syukur ya. Menurut saya seperti ini. Terus yang terakhir ya. Yang terakhir adalah kemerdekaan. Ya. Karena kalau kemerdekaan saya beri gambar ya. Indonesia ini wis merdeka apa urung sih? Nek menurut sejarah ditulis wis merdeka. Menurut sejarah wis merdeka di Pegangsaan Timur 56 diucapkan di sana. Tapi nek menurut fakta yang ada, yang terakhir masalah kemerdekaan akan saya bacakan manaqib. Akan saya bacakan manaqib. Panjenengan nanti mau manaqib, Bu? Pak. Adik-adik. Ayo. Do tau maca manaqib apa ora? Ya aja manaqib wis tau maca manaqib burung?
Apa sih artinya manaqib itu? Apa Pak, Bu? Hah? Nek menurut kitab kula niki sing wis mblawus gitu. Ini diberi judul wis gampang ini contohnya ini. Bab manaqib Bilal ibnu Rabah Maula Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Yaitu keutamaan Bilal bin Rabah Maula Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Panjenengan nate maca manaqibe Bilal, Pak, Bu? Hah? Dereng? Masya Allah. Masya Allah. Nek Indonesia yang harus dibaca manaqibnya adalah menurut saya itu Pak Sudirman dengan dada yang sakit masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu Sudirman di Indonesia. Jare ini wong Madiyah ceritane. Nggih. Nggih napa mboten? Oh, ternyata kok ada ragu-ragu. Wis tak 6 lho iki pisan. Ini akan saya bacakan, mudah-mudahan panjenengan ora jelas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu dafa na'laika baina yaday minal jannah. Seorang Bilal, orang Habasyi, awake hitam, pekat, fisiknya kurus, berjampang, dan menjadi budak belian. Menjadi budak belian. Budak belian itu wong sing ora merdeka. Nah, Indonesia sudah merdeka nih, kita ya orang merdeka menurut saya itu. Nah, menurut berita-berita di medsos itu. Ya. Nah, si Bilal ini ketika dijual belikan, ya, dalam keadaan disiksa ketika itu ditumpui batu panas di terik matahari. Nah, ketika itu dibeli oleh Abu Bakar. Ngoten nggih. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sami itu dafa alai nak laik. Saya itu mendengar bunyi sandal baina yaday fil jannah, di hadapanku bunyi sandal di surga. Bilal orang pertama yang dijadikan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi seorang budak, menjadi orang yang terhormat. Ya, ini ketika dibacakan Abu Bakar, maka Umar berkata, karena Umar yaqulu Abu Bakrin sayyiduna wa ataqa sayyiduna yakni Bilal. Ketika Umar itu mengucapkan Abu Bakar, maka si Umar itu Abu Bakar sayyiduna, Abu Bakar sayyiduna, Abu Bakar kuwi sayyidku. Maka kalau kita kadang-kadang saya alergi membaca sayyid, ya,
alergi. Di sini ada pelajaran sebenarnya. Pak Ibu, saya tuh kok kurang percaya itu ya. Ketika Abu Bakar disebut, maka Umar berkata, Abu Bakar Sayyiduna. Abu Bakar adalah sayyidku. Abu Bakar adalah pemimpinku. Terus wa ataqa sayyiduna, dan orang yang telah memerdekakan sayyidku. Abu Bakar pemimpinku dan orang yang telah memerdekakan sayyidku, yaitu memerdekakan Bilal. Orang yang orang yang budak menjadi orang yang terhormat dan saya sangat dihormati, dan bahkan Rasulullah SAW mendengar sendiri sandal yang sudah ada di surga. Mungkin keterangan saya ini kurang mendapat kurang bisa tidak bisa diterima gitu ya, masalah kemerdekaan. Nah, kita membaca di grup-grup itu, wah banyak sekali komentar-komentar tentang kemerdekaan. Maka karena waktu yang tidak mengizinkan dan saya sendiri sepertinya kurang fokus gitu. Kurang fokusnya gimana? Karena di depan itu sudah ada door prize, sehingga saya sendiri kurang konsentrasi ya. Mudah-mudahan lain tempat, lain waktu kita akan bertemu kembali. Dan saran saya, marilah kita tingkatkan ya, kita tingkatkan selalu yang kaitannya dengan masalah-masalah agama ya. Jangan sampai bosan-bosan, ojo nganti bosan ya. Kami katakan ya, saya ini menulis Al-Quran karena sudah banyak orang yang menghafal. Saya menulis dengan tangan saya sendiri Al-Quran dari juz 1, insya Allah akan menulis sampai juz 28. Jadi, dan berbagai hadis yang pernah saya tulis, termasuk saya menulis manaqib ini. Jadi jenengan nek ana manaqib sapa? Aja nggur siji wae sing diwaca. Tapi ada manaqib Bilal, manaqib Abu Hasan Husain dan lain sebagainya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan tidak paham. Saya harapkan tidak paham. Ya, insya Allah kita akan ngaji lagi dan ngaji lagi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.